Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi salamullahi warridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wa la qarina fid dunya wa lal ukhra siwal Qur'an wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa sahbihi ولا شافيع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وماخل لا مصدق على من أعرض القرآن وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن آمين آمين أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rekan-rekan, saudara, pemirsa, nahdien, nahdiyat di seluruh Indonesia dan yang menyaksikan tayangan ini di seluruh dunia. Baik, mula-mula saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian di tengah-tengah wabah yang melanda bangsa ini secara khusus dan yang melanda masyarakat dunia secara umum, semoga barokahnya Ramadan, wabah ini akan segera berlalu. Kita tentu sudah sama-sama tahu bahwa puasa, saum atau siam bermakna imsak, menahan diri, bukan melulu kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah ya, kepada orang Islam semata-mata, kepada kaum muslimin ansih. Tetapi ia adalah kewajiban yang juga diperintahkan kepada bangsa-bangsa, umat-umat terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya mencapai derajat takwa. Al-Baqarah 183. Ada satu pertanyaan, apa yang membedakan puasa umat Islam dengan puasa umat-umat terdahulu? Dan tadi kan saum atau siam ya.
Siam bimakna imsak atau menahan diri dari mubtilat yang membatalkan puasa secara lahir maupun yang membatalkan pahala puasa secara batin. Yang membatalkan puasa ya makan minum dengan sengaja, berhubungan dengan istri misalnya, dengan suami. Kemudian riddah murtad, keluar dari Islam. Itu beberapa yang membatalkan puasa secara lahir ya. Tetapi yang membatalkan secara batin banyak sekali. Namimah, adu domba, hasad, hasud. Kemudian fitnah, menyebar hoax, kebohongan. Bahkan berbohong itu juga membatalkan puasa. Dalam hal ini, tanda kutip ya, membatalkan pahala puasa meskipun sah secara fikih. Baik, apa yang membedakan? Kan di Quran kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang membedakan puasa kita dengan bangsa terdahulu? Umat Hindu juga berpuasa. Jadi sebenarnya puasa itu terambil dari bahasa Sanskerta, upa, puasa. Upa ini mendekatkan, puasa kepada yang maha kuasa, mendekatkan diri kepada Allah. Baik, apa yang membedakan? Saya sebutkan beberapa. Yang pertama adalah sahur. Sahur ya. Sahur ini terambil dari kata sahar. Sahur terambil dari kata sahar, maknanya remang-remang. Makanya orang sihir itu juga terambil dari satu kata yang sama. Jadi sihir itu kan menyakiti, melukai, membunuh orang di waktu-waktu remang. Sahar ya. Yang membedakan adalah sahur terambil dari kata sahar. Makna harfiahnya remang-remang. Sahur. Ada perintah dari Kanjeng Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ayo kamu sahur semua karena dalam sahur ini ada keberkahan. Oke. Satu, yang membedakan puasa kita umat Islam dengan umat terdahulu nomor satu adalah sahur. Kenapa? Karena bangsa terdahulu, umat terdahulu tidak diwajibkan, tidak dianjurkan makan sahur, kita dianjurkan. Bahkan Allah dan para malaikatnya memberi rahmat ya. Dalam hal ini kalau Allah memberi rahmat, para malaikat mendoakan, bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Nah, rentang sahur ini menuju imsak ya, ada dari sahur menuju subuh, ada rentang biasanya beberapa menit, mungkin 15 menit atau 30 menit. Ini sebenarnya layak kita berqiyamul lail, membaca Quran, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat, belajar, atau bertafakur. Kita merenungi, merefleksikan, merenung insyafi apa-apa yang kita lakukan selama seharian berpuasa itu. Jadi sahur itu membedakan. Nah, bagaimana kalau ada orang katakan, saya kuat kok puasa tanpa sahur? Ya, silahkan. Tetapi sebenarnya ada pesan tersembunyi di balik sahur adalah, biasanya kita bangun pagi itu kapan? Adzan, setelah adzan jam 7. Saya cenderung ke opsi yang terakhir. Sebelum adzan subuh, setelah adzan, atau setelah matahari terbit. Jadi kalau mendung terbitnya jam 9. Nah, begitu Ramadan kita memutus mata rantai kebiasaan kita. Nah, kita mengambil jarak dengan kebiasaan itu, kita menciptakan kebiasaan baru. Apa sih filosofi mengambil jarak ini? Misalnya, tulisan ini tanpa spasi, tanpa jarak kita tidak bisa membaca. Ada tulisan misalnya, janda lah ya datang kepada Zain, bang nikahi aku karena Allah bang. Tapi tidak ada spasi tulisannya, apa bisa dibaca? Tidak bisa dibaca. Nah, kita mengambil jarak dari kebiasaan lama dan membiasakan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, itu yang membedakan. Makanya niat itu sebaiknya di waktu sahur. Supaya apa? Niat ini punya nilai refleksi, punya nilai permenungan. Kita merenungkan, saya kemarin puasa naik motor itu jengkel dengan sesama pengemudi misalnya. Saya antri di pasar mengantarkan anak saya mengaji atau apa, saya jengkel kepada sesama pengemudi atau sesama yang pengguna jalan dan lain-lain. Ini kan tentu kita renung insyafi supaya hari ini atau esok puasa yang mau kita jalankan itu jauh lebih baik. Itu makna sebenarnya filosofi di balik sahur. Oleh karena itu, baik, sekarang sifat sahurnya Nabi bagaimana? Langsung ke teladannya lah, role model, qudwah.
Nabi sahur itu dengan 2 atau 3 biji kurma dan segelas air putih, kadang seteguk susu. Makanya hadis Nabi, ayo kamu sahur meskipun sebiji kurma atau seteguk air susu. Glek, 1 glek itu loh. Kalau nggak ngerti seteguk ya, 1 glek itu, 1 glek air susu. Bukan makan segila-gilanya sampai perutnya mau pecah, terus kalau mangap kelihatan tempenya di tenggorokan itu. Lalu sampai nggak bisa nengok, bukan. Jadi puasa ini di samping sahur ya, di samping memberi kekuatan, energi untuk kita menjalankan puasa itu, terutama bagi yang bekerja, beraktivitas di luar rumah dan lain-lain ya. Di samping itu ada nilai-nilai qiyamul lail. Dari jeda sahur menuju subuh kan ada rentang waktu itu. Sebelum Bilal di masjid itu teriak-teriak imsak kan nanti kan. Imsak maknanya menahan diri ya. Jam 9 pagi juga imsak, tapi Anda jangan teriak di masjid jam 9 itu. Anda geger di kampung Anda nanti itu. Baik. Nah, ada qiyamul lail. Kita melafalkan niat, kata Imam Syafi'i, niat itu tidak boleh di awal puasa, harus tiap malam. Nah, alangkah baiknya niat itu di waktu sahur itu supaya kita punya jeda waktu merenungi, merefleksikan seharian kemarin apa, lantas apa yang harus kita sudahi, kita insafi. Baik, kemudian yang membedakan puasa kita dengan puasa umat terdahulu, nomor 1 sahur ya, nomor 2 baik, nomor 1 tadi sahur, nomor 2 tadarrus. Nah, kita membaca, bukan hanya membaca. Ini tadarrus bukan menghatamkan melulu, bukan. Tetapi kita berdialog secara interaktif dengan Tuhan. Maka di sholawat yang kita baca tadi, fatuba man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an. Beruntunglah orang yang bercakap-cakap, berdialog secara interaktif. Quran ini ngajak kita bicara ya. Saya sebutkan 1 ayat saja. Ada kita kalau baca surat Wattini wa Zaitun, nanti di akhir ayat itu ada bunyi begini. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah ini hakim yang paling bijaksana, yang maha bijaksana? Lalu kita menjawab, bala wa ana ala zalika minasy. Betul, dan kami bersaksi. Ini berarti Tuhan Allah itu mengajak kita berdialog melalui Quran. Kalau mau curhat di samping doa lo ya dengan Quran. Karena memang Quran ini hidangan Allah ya. Kita dipanggil, diundang dalam perjamuan. Beruntunglah orang yang mendatangi perjamuan undangan Allah untuk menikmati hidangan ma'dubatullah bernama Al-Quran. Ada surat Al-Ma'idah juga di Quran. Tetapi merugilah orang yang sudah diundang tidak datang. Tidak kalah ruginya dengan orang yang datang tapi tidak mencicipi hidangan bernama Quran. Tidak kalah ruginya orang yang datang mencicipi tapi tidak bisa merasakan nikmatnya Quran. Maka Ramadan, kalau tidak ada titiknya, kalau ada titiknya Ramadan, ini bulan Al-Quran. Ini yang membedakan puasa kita ya. Nomor 1 sahur, nomor 2 tadarrus. Ini yang membedakan puasa kita dengan bangsa terdahulu, umat terdahulu. Nah, itu tadarrus itu. Kemudian boleh nggak niat hataman saja? Qiraah misalnya bil hadr, membaca dengan cepat. Boleh saja. Saya mau cepat, boleh, baik silahkan gitu ya. Tapi yang dimaksud tadarrus itu menjadikan Quran sebagai dirosah, studi pembelajaran. Bagaimana? Ya buka tafsir 5-10 orang, ayo ngumpul Anda tafsir Al-Alusi, Anda Kasyaf, kemudian Anda lagi Khazin, Anda lagi Ibni Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Alusi, Ar-Razi. Anda bahkan baca tafsir yang lazim tidak lazim kita, At-Tahrir wa Tanwir, kita baca semua tafsir itu. Baru itu tadarrus itu. 1 ayat, 2 ayat saja tapi kita sampai kepada pemahaman. Baik, kemudian yang membedakan puasa kita dengan puasa umat terdahulu adalah nomor 3 adalah kita disunnahkan tarawih. Nah, tarawih ini sholat santai-santai, dari kata tarwih, rohah. Rohah itu beristirahat. Tarwih maknanya istirahat. Ada 2 riwayat dari Sayyidina Umar, sholat itu 20 rakaat tarawih ya. Dari Sayyidah Aisyah, tarawih itu 8 rakaat. Silahkan pilih mana. Pak, saya pilih yang 8 rakaat dan cepat misalnya. Silahkan, gak apa-apa.
Agama itu mudah, nggak usah dipersulit. Baik. Ya Allah, saya niat sholat santai-santai. Kenapa? Karena dulu sholatnya panjang-panjang, lama-lama. Begitu jeda salam, kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat. Sudah itu. Istirahat dulu sejenak, minum teh mungkin ya. Kalau ada teh, ada kopi mungkin. Mungkin ada hidangan-hidangan apalah kalau zaman sekarang ya. Singkong rebus misalnya. Yang lebih serem lobster rebus misalnya, mungkin lebih lobster crispy misalnya ya, dan sebagainya. Nabi sholat tarawih itu cuma 6 kali, tambah 2 berarti begini, 6 kali. Nabi sholat tarawih itu cuma 6 kali selama Ramadan, 3 kali di masjid, 3 kali di rumah, di kediaman beliau, di dalamnya beliau itu sallallahu alaihi wasallam. Beliau khawatir nanti tarawih ini dijadikan wajib ya. Khawatir akan ada orang anggapan seperti itulah. Jadi tarawih itu tidak harus ke masjid. Nabi 3 hari di masjid. Artinya apa? Supaya rumah kita kebagian barokahnya Ramadan. Supaya kebagian barokahnya sholat. Gimana? Betul nggak itu? Supaya ada kegiatan sholat juga. Ada kesejahteraan, ada salam di rumah itu, ada peace. Baik. Tarawih ini sholat dengan makna santai, tenang, tidak terburu-buru, menghayati bacaan, kemudian 20 untuk versi Sayyidina Umar dan 8 rakaat versi Sayyidah Aisyah. Ada cerita menarik begini. Suatu ketika di masjid itu ada perdebatan mengenai satu imam menyatakan sholat itu 20 rakaat, imam yang lain menyatakan 8 rakaat. Dan terjadi di Masjid Khurasan di Iran. Sekarang Iran ya, dulu Persia. Ribut itu akhirnya itu, orang berdebat itu satu sama lain itu. 8, 20, 8, 20. Kalau ada orang Indonesia macam Dayat itu langsung, saya ambil jalan tengah. Apa? Nggak usah terawih. Terawih itu sunnah kok, ya kan? Nah, itu kalau versi teman-teman di sini. Maka di barisan kedua atau ketiga tersibaklah soft orang itu dan langsung maju seorang tua, sudah sepuh itu. Kamu maunya tarawih berapa? Katanya 8, kamu 20. Lalu kata orang tua tadi, yang belakangan kita tahu ternyata Imam Ghazali itu ya. Jadi Imam Ghazali ini pernah mau menyegel, mau nutup masjid itu. Kamu mau berapa? 8, kamu 20. Tutup saja masjid ini. Nah, disegel saja, dirubuhkan. Kalau perlu jual masjidnya itu. Dijual untuk ke pengelola yang lain lah ya, diwakafkan gitu. Kan sekarang banyak masjid dijual ya, semeter berapa kan gitu. Tutup saja masjid kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wajib kita bersatu, enggak tukaran, wajib. Otomatis tukaran berantem itu haram. Sementara tarawih sunnah, jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Kalau mau berantem jangan di masjid itu. Akhirnya orang terdiam semua. Kamu siapa kok ikut-ikut lah? Orang ada yang bilang, ini Imam Ghazali katanya. Lalu orang-orang terdiam dan akhirnya yang ngotot 8 ikut tarawih 20 juga itu. Jadi kan pernah kisah Nabi membakar masjid ya. Nah, masjid bagaimana ayatnya juga? La masjidun ussisa 'ala taqwa ya. Masjid ini dibangun untuk prinsip takwa. Tidak boleh ada prinsip yang lain di situ, apalagi kampanye politik. Jangan sampai masjid itu. Tarawih 8 baik enggak? Ikut riwayat, ikut Nabi semua, ikut riwayat Sayyidah Aisyah, ikut riwayat Sayyidina Umar. Tapi karena berantem, ini apa kok berantem gara-gara masjid, ya kan? Mending gara-gara apa kayak yang lebih elegan itu loh, meskipun tukaran enggak ada yang elegan. Nah itu dia. Jadi yang membedakan tarawih, yang membedakan puasa kita dengan umat terdahulu, nomor 1 apa tadi, sahur, nomor 2 tarawih, kemudian nomor 3 tadarus. Baik, itu beberapa perbedaan. Dan perbedaan ini sangat penting, sangat signifikan. Mengapa? Karena kita akan sampai kepada pemahaman bahwa rupa-rupanya baik tarawih, tadarus maupun sahur, ia berjalin jemalin, ia bertali temali satu sama lain untuk kita memaknai, menghayati Ramadan itu apa. Nah, tadi dikatakan bahwa sahur ini filosofinya maknanya sebenarnya qiyamul lail, ya kan? Dan merevitalisasi niat.
Kita merenung insafi puasa kita kemarin seharian apa. Kalau tadarus ini dirosah menjadikan Quran sebagai pelajaran. Ini yang membedakan puasa kita dengan umat terdahulu. Kemudian tarawih tadi juga sudah terang, sudah jelas bahwa ada kegiatan kumpul-kumpul di masjid setelah tarawih tadarus. Jadi kalau tarawih sekarang ekspres boleh enggak? Boleh. Kenapa? Kalau di sini lama, Pak. Kalau tarawih rakaat pertama Baqarah ngantuk misalnya. Saya sholat baca ayat agak panjang saja, ngantuk ya kan? Saya sendiri itu loh yang baca ngantuk itu. Apalagi orang yang di belakang saya yang jadi makmum ya kan? Nah maka perlu kita perbaharui dan agama itu mudah. Baik. Kemudian begini. Dikatakan bahwa maqasidus syariah, ini kalau ngaji usul fiqh ya. Tujuan syariat itu kan 5. Nomor 1 adalah hifdzuddin, kita menjaga agama. Tujuan syariat itu nomor 1, kita menjaga agama. Nomor 1 menjaga agama, din. Nah, mari saya sebutkan filosofinya. Ini ada buku beberapa usul fiqh di sini, Adhiyaul Lami ya dan beberapa yang lain-lain. Saya sebutkan beberapa. Semoga ini hanya mengulang saja dan pemirsa semua sudah tahu. Tujuan syariat itu menjaga agama. Syariat itu apa? Sholat, zakat, puasa, haji, atau muamalat, atau muaqadah. Muaqadah ini akad, pertalian, nikah itu juga syariat juga. Jangan dikira tidak syar'i nikah itu. Hanya Anda salah paham ya kan. Cerai itu juga muaqadah. Dari akad-akad itu. Baik. Musyarakah, mudharabah ya. Perseroan, bagi hasil, profit sharing dan sebagainya. Baik. Tujuan syariat nomor 1 adalah hifdzuddin. Menjaga agama. Baik. Adanya Indonesia ini pertanyaan saya ya, adanya NKRI melindungi menjaga agama atau tidak? Menjaga Islam atau tidak? Menjaga ya. Kalau begitu NKRI sesuai dengan maqasidus syariah, otomatis NKRI sudah syar'i. Coba dipikir pelan-pelan, santai ya kan. Nah, karena ngantuk kan, tidur saja. Naumuhu tasbihun kan, tidurnya saja tasbih kalau puasa itu. Apalagi melek ya kan, hancur semua makanan-makanan. Baik. Adanya negara melindungi warga negaranya atau tidak? Secara umum melindungi kan, berarti masuk pada kategori hifdzun nafs, menjaga diri. Kalau begitu adanya agama lagi-lagi sudah syar'i, adanya negara ini nggak usah diutak-atik, NKRI bersyariah. Itu orang mimpi di siang bolong. Terpaksa saya katakan nggak pernah ngaji di pondok, nggak pernah ngaji ke kiai atau tidak pernah belajar usul fiqh. Syariah ya kan, sambil ngotot-ngotot itu loh biasanya. Nah, tapi nggak apa-apa. Namanya juga puasa. Baik. Bahkan kalau Pancasila itu ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan, tidak ada yang melenceng dari Quran. Sesuai maqasidus syariah, otomatis sudah syar'i Pancasila. Jadi nomor 1 hifdzuddin, nomor 2 hifdzun nafs, menjaga diri. Apa yang merusak diri? Membunuh misalnya. Khomer, ya kan? Khomer itu merusak akal nanti. Menjaga diri, narkoba merusak diri juga. Maka narkoba ndak usah cari dalilnya. Apa inna sobu haram, ndak usah itu. Sudah cukup saja nama khomer wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ini amalnya setan, kamu hindarkan. Kalau nanti di fikih itu, di usul fikih lebih rigid lagi, ada kias ya. Khomer saja dilarang, apalagi narkoba. Narkoba. Kemudian apapun yang menjaga harkat martabat kita, yang menjaga hak asasi manusia, maka ia sudah sesuai dengan syariat. Sama juga dengan puasa, syar'inya itu loh, syariatnya itu loh. Baik. Nomor tiga, mal, harta benda. Hifdzul mal, menjaga harta benda adalah tujuan syariat. Syariat ini diturunkan supaya harta benda kita aman. Maka melindungi harta benda dari segala bentuk pencurian itu wajib.
Kalau orang membela hartanya dan lalu mati, jadi misalnya siapa? Jayadi punya harta benda sendok, kanan garpu di tangan kiri, mau dicuri, tahankan, saling tarik menarik, batuk, lepas nyawanya, ucul itu ya, mati syahid karena mempertahankan harta bendanya yang bernama sendok, ya kan? Ini bukan sembarang sendok. Ini misalnya sendoknya Nabi Sulaiman, ya kan? Nah, terbuat dari emas berlapis mutiara. Kemudian sendoknya tidak terlalu mahal, tapi nasabnya dan sejarahnya yang mahal misalnya. Baik, jadi segala bentuk pencurian, korupsi itu tidak sesuai dengan syariat. Nggak usah cari dalil, tidak syar'i gitu saja. Kemudian hifdzul aql, yang keempat. Menjaga intelek, menjaga akal. Apa yang merusak akal? Khamr misalnya, wine, bir, bukan birun, bukan bir, B1R itu. Ya tua lah, arak. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan hukumnya khamr. Pak, saya mabuk janda. Kata siapa? Mas Nidhom ini misalnya. Haram. Mabuk ya kan? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Atau hadis Nabi itu ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang dalam bentuk banyak memabukkan, dalam bentuk sedikit haram. Kemudian ada juga hifdzun nasl, ini yang ditunggu-tunggu, menjaga keturunan. Hifdzun nasl ini maknanya bukan hanya nikah, Iqbal. Apa yang merusak generasi, zina, HIV, macam itu juga haram. Kalau begitu, zina, pelacuran tidak usah dicari dalil, sudah pasti tidak syar'i. Baik. Ya, ini mula-mula saya katakan begini teman-teman ya, syariat itu dua. Ada yang sawabit, tidak berubah-ubah. Syariat ini ada sawabit, tidak berubah-ubah. Sholat, zakat, puasa, haji, tidak berubah itu. Pak, saya ijtihad Pak, Gunung Sofa itu Gunung Bromo, nggak bisa. Haji itu sebaiknya di bulan Syawal, tidak bisa, nggak bisa dirubah itu. Yang berhubungan dengan lokus tempat, times dengan waktu tidak bisa diubah. Maka jelas kan ayat tentang puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kalau kamu lihat bulan, bagaimana? Ya puasa. Ya kamu falyasum atau falyuftir atau iftar. Maknanya ayo rayakan Idul Fitri bersama istrimu kalau punya istri. Kalau tidak ada Pak, dengan Allah langsung merayakan itu dan kawan-kawan di sekitarmu ya. Apapun yang, makanya menikah itu syariat juga. Jangan tunggu lama kalau sudah tua ya. Kalau siapa? Allah belum sunat mau nikah. Sunat dulu 3 kali kalau perlu sunat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, syariat yang kedua adalah taghayyur atau mutaghayyirat atau taghayyurat. Syariat yang berubah-ubah ini dia yang nanti di Indonesia dikenal dengan Islam Nusantara. Misalnya ada perintah, ayo kamu sedekah. Di Indonesia diinstitusionalisasi, dilembagakan menjadi selamatan, lalu ada berkatnya. Nah, berkat itu sedekahnya. 7 hari, 40 hari, 120 hari. Itu semua pelembagaan institusionalisasi. Pelembagaan dari kita supaya baca Quran apa? Yasinan tiap Jumat, itu pelembagaan Quran. Perintahnya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Perintahnya itu kan, kamu baca yang paling gampang. Ulama bikin di Indonesia. Kulhu, Anas, Al-Falaq, akhir Baqarah, tahlilan. Nah, itu dia. Lalu doa setelah itu kan, ada berkatnya juga. Maka sesuai Quran, menolak tahlil berarti menolak Quran. Kalau mau pakai logika agak nakal ya L-nya 2. Tapi enggak usah, karena bulan puasa ya, biarkan urusan sendiri-sendiri, jangan bilang siapa-siapa. Baik, saya teruskan sedikit. Kalau begitu, ada yang menarik di sini teman-teman semua ya. Ada yang menarik dari puasa ini. Banyak ini ya, banyak sekali kalau mau dicari nih, syariat yang berubah-ubah itu banyak sekali, pelembagaan-pelembagaan. Makanya bikin yayasan, enggak usah cari dalil. Bikin panti asuhan yatim piatu, enggak usah dalil. Ternak misalnya, saya mau ternak ini Pak, mau ternak udang misalnya ini orang Arab kan tidak tahu itu misalnya, tapi saya ternak di planet Neptunus, nggak usah cari dalil, itu bagus itu. Ya, ternak bayam misalnya
di planet Mars misalnya. Bagus itu, silakan. Dan yang begitu nggak usah dicari dalil lah ya. Sebab begini, sebenarnya agama itu hati nurani loh ya, meskipun dalilnya jelas. Saya bacakan sesuai dengan ayat tadi itu ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu Baqarah 184. Kalau di Baqarah 185 bukan berbeda sedikit redaksinya ya, hanya waman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau di perjalanan lebih kurang 86 km ya, boleh tidak puasa dan diganti di hari yang lain. Sakit maknanya apa? Coba pakai akal dan pakai hati nurani. Ketusuk duri di sini. Apa fa'idatun min ayamin ukhra atau puasa di hari yang lain? Ya kan? Kan enggak sesuai. Pak, saya sakit, Pak. Hati saya tertusuk, Pak. Misalnya ditusuk oleh puisi. Yang tertusuk padamu, berdarah padaku, misalnya. Misalnya ada puisi seperti itu kan ya. Dia yang tertusuk, kita yang terluka. Jadi kuterjemahkan hatiku ke dalam hatimu. Kalau hatimu tak mampu merasakan hatiku. Jadi yang tertusuk padamu, berdarah padaku sebab kita adalah satu. Itu puisi zaman jahiliyah. Baik. Sakit mata, membatalkan puasa enggak itu? Apa boleh enggak membatalkan puasa? Itu. Tanya ke hati nurani ya. Jadi ayo minta fatwa ke hati nurani hadis Nabi. Tanya ke akal kita itu. Karena agama itu akal. Ad-dinun nasihah ya. Nasuha yang serius, sungguh-sungguh ya. Jadi kalau cuma perjalanan Pak. Jadi saya perjalanan cuma mengitari rumah saya, tapi 4 jam non-stop itu kurang kerjaan. Nah, di situ bukti bahwa ya beragama itu pakai akal. Makanya sahur juga kita bisa tadi ya, sudah kita ulas tadi ya. Jadi faman kana minkum, kalau ada di antara kalian itu maridun dalam keadaan sakit atau orang yang sakit, aw ala safar atau dalam perjalanan sehingga dia tidak berpuasa, fa'iddatun, maka wajib mengganti min ayyamin ukhra pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau orang yang sudah yutiqunahu, sudah tidak kuat, Pak saya tidak kuat puasa, batuk terus. Saya batuk itu nggak cuma keluar batuk Pak, tapi kentut juga. Saya punggung saya tidak kuat, nekuk sudah ini terbaring terus. Misalnya osteoporosis, istri 3, cucu 24, cicit 16 misalnya. Ya tidak kuat puasa. Kemudian saya juga sudah demensia, sudah pikun. Boleh enggak? Boleh, tapi ada ketentuannya ya. Sebab begini ya. Ada enggak orang bekerja tapi kuat puasa? Adakah? Ada kan ya? Ada juga yang enggak ngapa-ngapain enggak kuat puasa. Berarti tergantung niat kita itu. Itu kita katakan tadi, agama itu hati nurani. Kalau cuma ketusuk jarum misalnya, apalah ya, ada anaknya mainan karet, gelang karet ya, kena hidungnya itu misalnya, lalu pilek batuk-batuk, waduh saya batuk, lalu batal puasa misalnya, lalu dia berbuka ya, tidak hanya dengan yang manis-manis tapi juga dengan segala hal dia hancurkan misalnya itu. Nah ini sekali lagi, kecuali lupa. Nah, kalau lupa beda lagi itu. Allahu Akbar gitu ya. Langsung makan dia kan. Saya kira maghrib Pak, ternyata zuhur itu. Jauh banget itu kan itu. Masih 6 jam lagi itu. Nah, tapi enggak apa-apa anak lupa. Ya kalau lupa enggak ada hukumnya. Nah terus tiba-tiba ke kamar apa ya, buka-buka baju kayak olahraga, pura-pura push up atau apa, lalu memeluk istrinya dan diteruskan misalnya. Kenapa Din? Santai Din. Dia sampai ngiler gitu. Kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Jangan lupa dia kalau Ramadan. Kirain bulan April ya, ternyata Ramadan misalnya. Saya kira bulan Jumadil Ula dan lain-lain. Nah makanya besoknya jangan deket-deket itu, kasih pagar, kalau perlu kasih rantai kakinya itu. Jauhkan istrinya di sana, Anda di sini ya, supaya menghindarkan itu. Kemudian ngasih makan, faman tatawwa khairon, tapi kalau dengan kerelaan hati dengan tatawwu ya khairon, dia mengerjakan kebaikan, fa huwa khairullah.
Maka redaksi berikutnya wa antasumu khairul lakum. Ya puasa itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau dia mengetahui. Nah, maka di sini sudah jelas. Jadi, Pak, misalnya ada orang dengan kerja keras, tidak kuat puasa. Lalu ada anggapan dalam dirinya bahwa agama membuat dia berat. Agama memberatkannya. Ini salah ya, salah. Jadi inna dina yusrun. Agama itu gampang. Sesungguhnya agama itu mudah. Sabda Nabi, kalau aku perintah kalian berbuat sesuatu ya, maka fa'tu minhu mastata'tum. Idza amartukum bisyai'in, kalau aku perintah kamu berbuat sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum. Ayo lakukan semampu kalian. Nah, itu dia. Makanya tadi disunahkan sahur dan tadarus dan tarawih yang membedakan puasa kita dengan umat-umat terdahulu. Iya kan? Nah, meskipun kuat itu. Nah, sekarang iklan-iklan di TV itu kita diceritakan seolah-olah puasa memberatkan kita. Sahurlah dengan misalnya micin. Ya kan? Obat sakit kepala misalnya. Obat sakit lambung. Seolah-olah puasa ini bikin sakit lambung. Ini menyesatkan informasi begini. Ayo kamu bersahurlah dengan obat sakit mah, ya kan? Kan banyak itu. Nah, ini menyesatkan informasi ini. Hadis Nabi sumu tasihu. Ayo kamu puasa, kamu sehat. Puasa ini menahan diri. Jangan mengumbar nafsu dunia. Yang tadinya kita makan ugal-ugalan, begitu puasa berhenti. Istri saja halal kok, tapi begitu puasa berhenti. Baik atau tidak nafsu? Baik itu. Baik, sekurang-kurangnya 3 di Quran. Lawamah, amarah, lawamah, dan mutmainnah. Tapi dikendalikan. Nafsu amarah baik enggak? Baik. Asal tahu tempatnya. Kalau datang penjajah, kita pakai nafsu amarah itu, kita usir itu. Nah, itu kan. Nafsu mutmainnah juga yang sudah tenang, yang sudah santai ya. Walakin lihat ma'inna qalbi, seperti cerita Nabi Ibrahim itu ya. Kaifa tuhil mauta? Nabi Ibrahim bertanya, Tuhan, bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati? Nabi Ibrahim bertanya, Allah bertanya, qala awalam tu'min, kamu masih tidak beriman? Qala walakin lihat ma'inna qalbi, ya. Lalu supaya iman saya lebih kuat. Jadi Ramadan ini mari kita memaknai ulang pembeda kita. La'allakum tattaqun tadi kan? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang membedakan kita dengan umat terdahulu yang sama-sama puasa adalah kita punya sahur. Ayo sahur itu barokah. Sahur itu malaikat dan nabi bersolawat mendoakan kita, merahmati kita. Kemudian tadarus kita mendalami Quran. Sekurang-kurangnya ada 3 kandungan Quran, ya kan? Nomor 1 adalah maqasid, tujuan-tujuan Quran ini turun. Ya syariat ini. Kalau mau ngaji fikih, syariat itu. Kalau akidah, kalau mau ngaji tauhid. Akhlak, kalau mau ngaji itu tasawuf ya. Kalau mau ngaji kitab-kitab tasawuf itu. Baik, sedikit ya. Kandungan Quran, nomor 1 tujuan-tujuan maqasid. Nomor 2 kaifiyat, tata cara mencapai tujuan. Nomor 3 barohin, bukti-bukti. Tujuan Quran turun, ya syariat, ya akidah, ya akhlak. Syariat itu apa? Kita ngaji fikih. Akidah itu apa? Kita ngaji tauhid. Akhlak itu apa? Kita ngaji tasawuf. Itu isinya Quran. Nomor 2 kaifiyat. Bagaimana cara kita sampai ke tujuan? Apa tujuan syariat itu apa? Kalau begitu kita wajib ngaji dong. Kalau syariat tujuannya apa tadi? Tujuan hifduddin, hifdun nafas, hifdul mal, hifdul akal, hifdun nasl. Maka kita mempelajari itu semua. Nah, itu salah satu kandungan ya, kandungan dari Al-Quran. Boleh diceritakan begini, diilustrasikan dengan mudah. Misalnya maqasid. Maksud ya, maqasid ini bentuk jamaknya. Tujuan saya adalah ke Jakarta. Bagaimana saya sampai ke Jakarta? Boleh naik pesawat terbang. Boleh naik kereta api, boleh naik bis. Kereta api, pesawat terbang, atau naik bis itu namanya bermazhab. Ikut taklid itu. Kereta api Pak, boleh silahkan, mazhab tertentu itu. Boleh enggak berangkat sendiri? Silahkan, kalau Anda bisa. Kalau Anda selevel dengan para mujtahid itu. Terutama mujtahid mutlak, bukan mujtahid mazhab ya.
Karena di bawah mujtahid mutlak ada mujtahid mazhab. Kalau Anda selevel silahkan. Kalau Anda merasa mampu. Jadi cara paling aman udah tidur saja di pesawat terbang nyampe ke Jakarta. Yang penting pesawatnya tujuan Jakarta, bukan tujuan Bali ya kan. Nah, atau ada orang ini kepalanya ke Jakarta, buntutnya ke Bali misalnya. Ini kaifiat tata cara sampai bermazhab. Nah, ya ngaji fikih untuk sampai kepada syariat yang baik. Ngaji tauhid, ilmu kalam, teologi untuk sampai kepada akidah yang baik, iman yang baik. Ngaji akhlak tasawuf untuk sampai kepada pekerti moralitas, perilaku yang baik. Baru nanti barohin. Barohin ini bukti-bukti. Quran ini banyak buktinya. Saya mau ke Jakarta, naik kereta api. Mana buktinya? Ini tiket. Besok saya berangkat ini. Nah, misalnya seperti itu. Ini bukti ya. Di Quran begini, kalau tidak ikut Allah, tidak ikut Nabi, ini buktinya bangsa yang dihancurkan. Kalau kamu berbohong, menyakiti, menzolimi orang tua, ini buktinya. Kamu akan begini nanti. Dan di akhirat nanti kedudukanmu begini. Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar, misalnya ada ayat begitu. Kemudian kalau kamu memperolok-olok agama, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kamu justru semakin sesat. Kalau kamu bermaksud membolak-balik misalnya sunnahnya Allah ya, padahal sunnahnya Allah tidak bisa dibolak-balik, atau kalau kamu bermaksud menyelewengkan, memanipulasi nikmat Allah misalnya, badalu nikmatallahi kufron, dengan menutup diri pada kebenaran, apakah itu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ideologi atau Pancasila, maka nanti akibatnya kesudahannya, akibat bahasa Arab ya, akibatnya nanti. Nah, ini seperti ini, pemahaman mengenai konten isi Quran seperti ini tidak bisa kalau kita cuma hataman. Harus tadarus, menjadikan Quran sebagai dirosah. Maka bulan Ramadan itu identik dengan Quran, berdialog dengan Quran. Berdialog dengan Allah melalui Al-Quran. Ini yang membedakan puasa kita dengan puasa bangsa terdahulu, umat terdahulu. Kita punya Al-Quran. Bahkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi bayyinatin minal huda, gimana itu? Wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumna ila akhir ayat. Nah, kalau begitu jelas ya, pendalaman kita, filosofi kita sebenarnya apa sih? Kita dikasih hadiah berupa cara disiplin kepemimpinan, namanya sholat tarawih berjamaah, ya kan? Ini kan kita belajar leadership, rujuliyah, kepemimpinan. Kita belajar pendalaman Quran. Kita juga punya sahur itu, qiyamul lail, mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Biasanya bangun jam 4, jam 5, atau jam 8, atau setelah matahari terbit, kalau mendung jam 10 baru terbit matahari itu, diganti dengan bangun jam setengah 4 atau jam 3. Waktu Indonesia Timur mungkin setengah 3. Baru jeda dari itu ke subuh diisi qiyamul lail. Tadarus, belajar, mendengarkan nasihat, merenung yang merefleksikan dosa-dosa, memohon ampunan, zikir dan lain-lain. Nah, kalau itu bisa, maka derajat kita nanti muttaqin, la'allakum tattaqun. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kalau kita itu bisa, maka kita menjadi pribadi manusia paripurna. Kalau itu bisa, maka kita taknisul insan, memanusiakan manusia. Jadi itu puasa yang sesungguhnya itu. Tidak hanya zahir tapi batin. Tidak hanya jasmani, menahan makan, minum, berhubungan seksual, apapun yang dari minal mubtilat, dari yang membatalkan. Tetapi kita juga menahan pikiran-pikiran kita, hati kita, nafsu kita. Menahan diri untuk tidak menyakiti sesama. Nah, oleh karena itu puasa ini sangat istimewa. Belum lagi nanti ada janji Lailatul Qadar. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada janji Lailatul Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan. Kalau jomblo di malam Lailatul Qadar itu, Anda lebih istimewa dari 1000 bulan. 83 tahun. Lama banget jomblonya ya. Jomblo fisabilillah ya. Nah, ini seharusnya kita renung insafi. Kalau puasa untuk diri kita, nggak usah kita minta hormati orang, nggak usah ditutup warung itu. Kok cetek banget itu loh. Terpengaruh sama warung yang buka, ya kan? Dangkal banget kan, banal banget itu. Anda puasa mau menutup warung, ada petugasnya sendiri ya. Itu namanya hifdzun nafas. Jangan sampai ada pertikaian, pertumpahan darah, ada tukaran gara-gara nutup warung. Seharusnya Anda menghormati orang lain karena Anda puasa.
nggak usah minta dihormati, nggak usah. Nggak punya, gila hormat saja kan itu kan. Ngapain minta dihormati itu kan. Nah, sebaliknya orang yang tidak berpuasa, saya kira kerukunan kita sudah toleran lah, kita sudah tahu diri kan. Iya kan? Ugal-ugalan makan misalnya depan yang puasa, enggak itu. Maka kalau kita masih tergoda menutup warung misalnya, terpengaruh misalnya, kepingin soleh lalu ngotot sholat di masjid, kan ada ya, silakan Anda googling ya berita itu. Ada yang loncat pagar, ingin sholat tarawih. Sampai Bupati Lombok itu, Bupati Lombok Timur, Lotim, dikerahkan polisi itu untuk menjaga itu. Sudah tahu zaman pandemi wabah begini, masih ngotot sholat tarawih itu sunnah. Itu makanya Imam Ghazali menutup masjid tadi itu. Tarawih itu sunnah. Nggak usah ngotot itu. Tarawih di rumah nggak bisa Pak. Makanya belajar fikih supaya bisa jadi imam, ya kan? Kalau tetap nggak bisa jadi makmum, selamat itu. Kalau nggak bisa sholat sendirian itu. Dan Allah lebih maha tahu soal Anda sholat sendirian berjamaah atau sesama jenis Anda atau apa, silahkan itu. Nah, kenapa sih ingin sok soleh ya? Silahkan soleh tapi perilaku Anda jangan nyebelin. Itu aja itu. Boleh soleh tapi jangan nyebelin. Jangan menyakiti sesama. Bawa toa kemana-mana tak terus ya. Wal Qur'anil Hakim ngotot di depan orang yang tidak puasa misalnya. Atau non muslim misalnya. Orang tidak akan simpatik. Agama itu santai. Agama itu rileks. Agama itu hifdzun nasl. Ya, tidak menyakiti generasi kita. Baik generasi anak cucu kita maupun anak-anak muda. Kemudian hifdzun nafas. Agama itu menjaga perbedaan-perbedaan, yang tidak puasa silahkan. Urusan dia dengan Tuhannya. Sejak kapan Anda mau jadi satpamnya agama? Jadi satpamnya fikih. Bawa pentungan tok kemana-mana itu. Kemudian hifdzuddin, menjaga agama itu sendiri. Jangan murtad, jangan syirik gitu ya. Tapi Anda tidak usah jadi satpamnya orang lain. Kalau tujuan kita puasa itu menggapai ridhonya Allah, tujuan kita beragama menggapai Allah supaya Allah ridho, tidak bisa kita tempuh dengan cara menyakiti sama umat manusia. Itu yang lebih penting. Nah, begitu pula hifdzul aql. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta benda itu dan seterusnya. Saya kira itu, semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa bagi saudara kita di Indonesia bagian timur, wilayah timur. Kemudian dengan puasa ini, mari sungguh-sungguh kita bermunajat ya. Kita mendekatkan diri pada Allah supaya wabah ini cepat selesai. Supaya Indonesia kembali pulih, kehidupan kembali normal. Nanti kita lahir kembali, kalau mampu menahan diri selama sebulan ini, kayaumin waladathu ummuh. Seperti hari dilahirkan ibu kita fitrah, terbebas dari dosa. Bahkan itkun minan nar, terbebas dari api neraka. Caranya bagaimana? Ya, ini kurikulum, nilai-nilai, ajaran-ajaran itu kita jalankan sepenuhnya, tidak hanya di Ramadan tapi di luar Ramadan. Apa sebab? Ramadan ini riyadhah, latihan untuk menghadapi imsak atau puasa di luar Ramadan dari Syawal sampai Sya'ban nanti. Puasa yang sesungguhnya 11 bulan di luar Ramadan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tabu'ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.